ataupun karena kekerasan itu begitu gampang kita lihat di media sosial. Fenomena yang kemarin kalau teman-teman sempat lihat video pemukulannya anak pegawai pajak, itu saya miris banget lihatnya. Hai Smart Viewers, saya mau menginformasikan pemenang untuk episode sebelumnya nih. Selamat ya untuk para pemenang dan mudah-mudahan yang belum beruntung coba terus di episode selanjutnya. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Dalam kondisi sehat kan ya? Dan saya juga ingin menyapa Smart Viewers semua. Salam jumpa dari saya Dr. Brigita Manohara di program Good Talks X Business Law dalam episode kali ini Entertainment Law. Ini sebelum saya mulai, teman-teman punya TV kan ya di rumah? Punya handphone kan ya? Biasanya kalau nonton, pernah nggak nonton TV di handphone? Pernah. Selain nonton TV stasiun televisi, biasanya nonton YouTube juga? Nonton. Ada yang justru punya akun YouTube atau Smart Viewers di rumah bisa angkat tangan dalam hati gitu ya? Nah, di sini saya diminta sharing pada teman-teman semua mengenai entertainment law. Kita tahu kalau dulu media itu kan cuman ada, kita tahu ada radio, ada TV. Iya kan? Kalau di luar rumah nggak ada TV, nggak bisa ada hiburan. Cuman ada radio yang bisa dibawa kemana-mana mungkin karena bentuknya kecil. Bener ya? Tapi sekarang ada banyak aplikasi. Misalnya apa? Twitter, Netflix, HBO, WeTV, Snapchat, View. Banyak ya. Itu kayaknya aplikasi-aplikasi yang ada di handphone teman-teman semuanya yang biasa diakses. Nah, tahukah teman-teman, perkembangan media yang begitu cepat ternyata belum semuanya tercover dengan regulasi yang ada. Mengapa demikian? Karena memang pada umumnya regulasi itu kan sedikit terlambat di belakang dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Termasuk juga undang-undang yang mengatur mengenai entertainment, hiburan, dan penyiaran. Nah, sekarang terakhir teman-teman ada yang lihat tiap hari kasusnya Sambo di TV ya? Ngikutin juga di macam-macam media sosial ya? Boleh nggak sih disiarin? Boleh nggak sih kira-kira? Boleh. Nah, ini memang masih ada perdebatan mengenai persidangan yang kemudian disiarkan secara umum. Sebelum Sambo, teman-teman ada yang pernah dengar kasus kopi sianida? Siapa yang paling terkenal di mindset teman-teman dan langsung ingat, oh kopi sianida? Jessica Kumala Wongso, benar ya? Nah, itulah yang kemudian banyak pakar hukum mulai mendiskusikan lebih lanjut. Kira-kira boleh tidak sih ini dilakukan, persidangan yang diekspos secara luas? Ada yang bilang ini boleh untuk transparansi, ada yang bilang nggak boleh. Karena itu mencoba membangun statement yang justru malah membuat hakim dan pengambil kebijakan lainnya atau pengambil keputusan itu terdistract dengan paradigma atau stigma yang dibangun. Benar kan? Buktinya ada kemudian yang bilang Baradae dengan hukuman 1,5 tahun itu terlalu ringan. Benar nggak? Tapi di satu sisi harusnya dia nggak dihukum. Benar nggak? Nah, itu trial by the pairs yang sekarang ini teman-teman saksikan. Jadi secara tidak langsung teman-teman sudah belajar tentang entertainment law. Maka sekarang ketika sidang itu harus diputuskan oleh hakim apakah akan dibuka atau ditutup. Itu sesuai dengan pertimbangan hakim. Karena memang pada dasarnya semestinya kalau kita mengacu pada trial by the pairs itu tidak boleh. Kalau teman-teman lihat film-film di Amerika, biasanya kan juri yang jadi juri nggak boleh nonton TV ya, nggak boleh baca surat kabar ya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi pemikiran teman-teman, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan. Itu baru sedikit mengenai entertainment law. Mulai tertarik kira-kira. Nah, sekarang saya akan ambil lebih luas lagi. Waktu nonton kasus Sambo di TV, di handphone, di TikTok sepotong-sepotong, macam-macam ya. Kadang-kadang malah yang di sosial media lebih cepat. Benar apa benar? Bahkan semua orang, bukan pakar hukum pun, bukan pemilik kewenangan, bukan pemilik kebijakan pun bisa ngomong. Benar? Mohon maaf nih.
Orang yang nggak kita tahu antah berantah tiba-tiba jadi viral. Gara-gara entah dia membuat perilaku yang kemudian membuat kita tertarik atau justru malah dia terdepan mengabarkan yang belum di cover oleh media mainstream. Bener nggak? Nah, kenapa sih kok mereka yang tampil di sosial media itu lebih cepat munculnya dibandingin yang media mainstream seperti misalnya TV dan radio? Kenapa kira-kira? Selain karena media sosial itu lebih banyak peminatnya, tidak terlalu banyak aturan yang mengikat media sosial. Yang mengikat media sosial itu secara kita kasat mata itu hanya undang-undang mengenai ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang biasanya laporannya itu muncul kalau teman-teman misalnya dirugikan karena pencemaran nama baik, beritanya tidak mengenakan, atau dirugikan akibat ada unsur pemerasan, ada unsur perjudian, ada unsur pornografi, itu baru bisa dilaporin. Tapi selebihnya enggak, makanya informasi yang ada di media sosial berhamburan berserakan. Benar? Karena aturannya enggak ada dan enggak ada pengawasnya. Beda, nah ini mulai masuk ke media mainstream. Media mainstream itu sangat ketat, sangat rigid mulai dari izinnya. Itu ada undang-undang penyiaran yang mengatur mengenai izinnya. Kemudian aturan penyiarannya, ada P3SPS. Apa sih P3SPS? Ada yang pernah dengar? Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, itu yang jadi pedoman insan media, baik media radio ataupun televisi ketika mereka bersiaran. Jadi nggak bisa seenaknya. Pakai baju nggak boleh seenaknya kalau di media sosial. Benar nggak? Kalau di media sosial kan nggak ada aturan. Dilarang menggunakan baju, rok, sepantat atau apa kan nggak boleh ya. Mohon maaf ini. Karena memang nggak ada aturan yang mengikat. Tapi kalau kita berdasarkan P3SPS teman-teman, semuanya diatur secara rigid. Dan ada yang pernah dengar nama KPI? Kita punya pengawas kalau media mainstream, TV, radio, lembaga penyiaran publik itu namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Yang kalau misalnya iklan rokok tayang di prime time, pagi sampai sore, jam 10 paling tidak jam 11, itu kita kena semprit guys. Kenapa? Ya karena ada aturan itu tadi. Yang kalau dia muncul, KPI langsung nyatet. Tersangka anak-anak atau korban kekerasan seksual yang sekarang kan marak ya anak-anak, mukanya kelolosan nggak di-blur karena dikira anaknya penyidik atau anaknya siapa gitu ya. Kena semprit, dipanggil. Beda. Coba lihat kalau yang di sosial media lainnya. Pernah nggak lihat yang di-blur-blur gitu kalau nggak diambil dari TV? Nggak ada kan? Semuanya telanjang. Dalam artian nggak ada itu blur-blur. Karena apa? Karena sekali lagi belum ada aturan yang mengikat erat mengenai ketentuan penyiaran di media sosial. Kalau media mainstream ada satu, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Kemudian ada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Dan tentu saja ada Undang-Undang KUHP yang juga mengatur tentang penyiaran dan pers itu sendiri. Selain itu, ada juga kode etik jurnalistik. Kalau di media sosial, mohon maaf nih, ngerekam gitu aja, kan banyak ya yang misalnya suaminya atau pacarnya selingkuh, digerebek, gedar-gedor, bener nggak? Viral, karena muncul di FYP saya sih, jadi saya tahu, bener ya? Bisa tayang, tapi kalau media mainstream nggak boleh. Kenapa nggak boleh kira-kira? Ada KPI yang ngeliatin, yang mantengin. Tapi kalau media sosial, kalau nggak ada laporan dari mereka yang kemudian merasa dirugikan, maka itu nggak salah. Sampai sini dulu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan silakan. Oke, yang depan dulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanessa Michelle Budiman, jurusan Business Law. Jadi pertanyaan saya adalah, beberapa waktu yang lalu sempat viral seorang anak yang terkenal karena aksinya sering menangis. Jadi orang-orang mengenal dia sebagai seorang yang sering menangis. Semua orang pasti tahu itu siapa. Nah, pertanyaan saya, dia sering diundang ke acara-acara TV karena keviralannya tersebut. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hal itu tuh termasuk dalam eksploitasi anak. Pertanyaan saya, apakah itu benar termasuk eksploitasi anak? Dan jika iya, bagaimana KPI menangani hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Vanessa. Ini pertanyaan pertama udah sulit ya untuk dijawab.
Jadi teman-teman, ada ketentuan yang mengatakan kalau di bawah 17 tahun itu kan belum dewasa, belum bisa mengambil keputusan sendiri. Sehingga ketika dihukum dalam ilmu hukum itu belum punya kemampuan untuk bisa mewakili dirinya sendiri. Tetapi kenyataannya karena semua orang sekarang pegang handphone, sekarang mulai anak-anak pun akibat pandemi akhirnya mengakses handphone dan bahkan punya akun pribadi mereka sendiri, seringkali tanpa pendampingan yang baik dari orang tua akhirnya mereka memanfaatkan seperti tadi yang disampaikan salah satunya yang menjadi viral karena nangis dan nangis gitu ya, kita nggak sebut di sini. Lalu kenapa kok dia diundang ke TV? Satu, karena viral. TV ini kan juga komersil, yang undang pasti bukan lembaga penyiaran publik. Yang undang pasti lembaga penyiaran swasta, yang dalam hal ini adalah TV swasta, benar ya. Kenapa sih kok mereka diundang? Satu, TV itu butuh iklan. TV itu suka hal-hal yang kemudian bisa mendatangkan iklan, bisa mendatangkan pemirsanya. Nah itulah mengapa kemudian pemerintah menyadari butuh ada pengawasan. Maka disitulah ada KPI. Nah perdebatan mengenai itu kan harusnya nggak boleh, itu eksploitasi. Di satu sisi mungkin ada yang mengatakan ya nggak apa-apa diundang karena untuk mengkonfirmasi kenapa kok begitu secara psikologi, kenapa kok dia melakukan hal tersebut supaya gamblang dan menjadi edukasi bagi anak-anak lainnya supaya tidak melakukan hal itu. Tetapi di sisi lain bagi para penggiat anak, hal tersebut bisa jadi merupakan eksploitasi terhadap anak karena memang anak usia dini yang ditampilkan di TV untuk ditanya terus. Lalu bagaimana dengan misalnya anak artis yang tiap hari tayang di YouTube, itu eksploitasi bukan? Benar kan? Jadi standarisasinya seringkali memang agak, ini saya bilang agak ya, tergantung siapa yang kemudian menilai. Tapi biasanya setelah laporan itu KPI pasti menindaklanjuti. Dan kalau sudah ada laporan dan pemanggilan, itu kan namanya aib ya, nggak mungkin kita beritain ya. Biasanya setelah ada laporan seperti itu, KPI langsung menindaklanjuti dan biasanya langsung ada surat teguran. Tetapi surat teguran itu saya bisa pastikan siapapun stasiun TV, stasiun radio yang menerima pasti tidak akan terekspos. Karena itu kan merupakan bukan hal baik ya. Maka kalau ditanya kepada saya, itu salah apa enggak? Tergantung. Kalau kita melihat sisi komersil dari TV, TV itu selalu membutuhkan viewer. Sama kayak teman-teman yang pengen dapat tap-tap layar, like dong, kasih gift. Pasti kan mengupayakan hal yang dicintai dan disukai apapun caranya. Walau kadang-kadang itu di luar nalar. Misal ibunya dimandiin lumpur, ya kan? Nanti kena azab kayak sinetron itu yang baru dibikin, ya kan? Atau kayak film yang baru dibikin. Nah hal-hal kayak gitu memang tergantung siapa yang ditanya dan termasuk latar belakang orang yang ditanya. Tapi kalau buat saya dari CCTV, ya itu bisa jadi merupakan edukasi. Tetapi bagi para penggiat anak-anak, bisa jadi itu merupakan bagian dari eksploitasi. Depend on kamu nanyanya siapa. Kalau nanya ke saya, itu part of bisa jadi adalah edukasi supaya orang-orang tidak melakukan hal itu lagi. Kira-kira ada hal baik yang bisa coba disampaikan dari ketika dia diundang di TV. Bahwa nanti akan dapat teguran, saya bisa pastikan akan ada teguran. Nanti kita konfirmasi ke KPI sama-sama ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini boleh tolong dibantu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Render Setiawan, saya dari Mass Communication P24. Mengacu seperti yang sudah Dr. Brigita utarakan tadi, ada satu pertanyaan yang terbesit di pikiran saya mengenai kode etik jurnalis. Dalam belakangan ini, dalam waktu dekat juga, banyak sekali media-media dan juga mungkin netizen yang berperan sebagai jurnalis dadakan. Yang mana kita belum tahu juga apakah itu valid atau reliable tidaknya berita yang sudah tersampaikan atau tersebar. Nah menurut saya apakah ada solusi untuk mungkin sekiranya mengurangi berita yang hoax atau semacamnya, karena menurut saya nantinya akan berperan atau berdampak kepada pers yang mungkin beritanya sudah diolah atau mungkin sebagaimana. Terima kasih. Tangan dong biar kita makin semangat. Ini kegalauan, kerisauan para jurnalis dan mereka yang bekerja di media. Kenapa? Teman-teman tahu nggak berapa sih modal untuk bisa bikin domain entah .com, entah .id itu? Nggak sampai 1 juta. Artinya apa? Itu murah dan itu mudah untuk bikin misalnya Binus TV V-nya 2. Sama nggak? Beda.
Tapi orang kan lihat Binus TV, padahal V-nya ada 2 dia. Begitu mudahnya orang itu membuat domain, sehingga tadi yang disampaikan oleh Rega, banyak sekali media, entah itu online, entah itu koran, entah itu apalah. Kalau dulu cetak koran masih butuh biaya besar, bener ya. Tapi sekarang online, katakanlah you cuma punya 250.000 beli domain, bisa bikin. Nggak usah pakai wartawan, kopas aja guys. Nah itulah yang sekarang sedang dibahas oleh Dewan Pers berkaitan mengenai revisi Undang-Undang Pers supaya kekayaan intelektual itu bisa diproteksi, termasuk juga mengatur bagaimana kemudian standar dari jurnalis. Bedanya begini teman-teman, misal saya jurnalis, saya bikin blog, tulisan saya rapi, kemudian saya posting di sosial media saya. Itu bisa jadi produk jurnalistik bukan? Karena orang yang menghasilkan itu sudah paham mengenai standar jurnalistik itu sendiri. Maka karya yang dihasilkan apabila dia dicek sudah masuk standar. Tapi apakah semua pekerja media yang mengaku dirinya jurnalis itu sudah memenuhi standar jurnalis? Belum tentu. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaannya gimana caranya? Nah kita nanti akan tunggu sama-sama. Itu merupakan kegalauan kita bersama supaya ada aturan yang mengikat yang bisa disampaikan atau disebut jurnalis itu siapa, produk jurnalistik itu yang bagaimana, apakah yang dihasilkan oleh mereka yang berprofesi sebagai jurnalis ataukah mereka yang bukan jurnalis tetapi tahu kode etik jurnalis bisa menghasilkan produk jurnalis. Nah itu kan tanda tanya besar. Nah hal itulah yang kemudian tengah dibahas dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut sehingga aturan turunan mulai dari PP dan lain-lain ini tidak kemudian membuat mereka yang sebenarnya punya kemampuan jurnalistik bisa jadi jurnalis tapi tidak berkesempatan untuk masuk di media besar tetap bisa terfasilitasi. Banyak loh sekarang media-media di desa, TV-TV desa itu, TV-TV komunitas, gambarnya bagus-bagus loh. Produk jurnalistiknya mereka oke loh, karena mereka sudah melalui pelatihan-pelatihan jurnalistik. Tapi nanti kalau dengan aturan yang salah, bisa jadi produk mereka nggak boleh tayang dan tidak dihargai. Nah, masukan dari teman-teman, termasuk dari Rega nanti, mudah-mudahan nanti bisa menjadi tambahan masukan dari masyarakat berkaitan mengenai pembahasan rancangan undang-undang tersebut, terutama mengenai kekayaan intelektual berupa produk jurnalistik dan sebutan yang bisa dibilang jurnalis ini siapa. Jadi kalau saya ditanya, kalau saya bilang harus mereka yang lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya 16 tahun kerja di media, saya lulusan arsitek ITS. Dan saya belajar hukum sekarang. Nanti saya nggak bisa jadi jurnalis. Nah hal-hal seperti itu yang perlu pertimbangan lebih matang supaya produk-produk hukum kita ini tidak kemudian justru malah menghambat perkembangan masyarakat, tetapi diharapkan memang justru bisa memacu. Kalau semakin banyak orang bisa menghasilkan karya jurnalistik yang baik di media mereka masing-masing yang mereka buat, tentu hal itu akan baik. Tapi kalau yang disebar itu adalah ujaran kebencian, nggak usah khawatir guys, Undang-Undang ITE 6 tahun hukumannya ya, dan 1 miliar. Jadi semakin banyak laporan mengenai media-media yang menyebarkan ujaran-ujaran kebencian ataupun berita-berita bohong, itu teman-teman mesti rajin-rajin lapor. Jangan dibiarin ya, karena pegawai Kominfo berapa sih? Bener nggak? Sementara mahasiswa BINUS ada berapa? Banyak. Kalau mahasiswa BINUS bisa lapor, membantu pemerintah, tentu kan akan lebih baik lagi untuk bisa memberikan informasi terbaik bagi masyarakat. Setuju? Tepuk tangan lagi deh buat kalian. Oke, satu pertanyaan terakhir. Yuk, ada lagi? Oke, boleh dibantu? Halo, perkenalkan nama saya Dandi Bestari dari jurusan Business Law. Di sini saya ingin bertanya, apakah UU ITE itu bisa mengatur media sosial? Jika tidak, mengapa media sosialnya tidak ada yang mengatur secara terikat begitu? Baik, terima kasih Dandi, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi teman-teman, Undang-Undang ITE itu sebenarnya sudah mengatur. Ada, kalau di sini saya catat ya, pasal 45 itu apabila kita yang menggunakan media sosial itu mendistribusi mengenai yang kesusilaan, pornografi dan lain-lain,
itu bisa dilaporin. Kemudian kalau kita menyebarkan informasi yang berkaitan mengenai perjudian, jadi hati-hati loh ya. Teman-teman kalau jadi afiliator, influencer game, kan ada tuh game-game yang ternyata judi ya, atau mungkin yang ternyata binomo. Udah ada kasusnya kan yang ditangkap afiliator, enak sih duitnya. Gampang, orang tinggal masukin ke akun sosial media teman-teman. Tapi begitu ternyata itu disinyalir adalah judi, terus banyak yang rugi, melapor, bukan tidak mungkin loh teman-teman nanti akhirnya bisa tertangkap. Kenapa? Karena ikut serta menyebarkan itu tadi. Ancaman hukumannya 6 tahun. Kemudian penghinaan, itu juga 4 tahun. Pemerasan 6 tahun. Jadi sebenarnya kalau ditanya, ada tidak aturan yang mengikat? Ada, tapi baru Undang-Undang ITE. Mereka belum punya KPI kalau media sosial ya. Mereka belum punya KPI seperti media-media mainstream. Mereka belum ada izin mengikat. Jadi Dewan Pers itu sebenarnya sudah ada ketentuannya mengenai media itu harus terdaftar di Dewan Pers atau di apa gitu, sebenarnya sudah ada. Tapi kalau media sosial ini kan daftarnya ke siapa? Cuman ke aplikasinya bukan? Sementara aplikasi apakah menjamin teman-teman ini baik? Dalam tanda petik, enggak kan? Siapa yang mau ngecek? Walaupun sebenarnya semua sosial media itu ada mesinnya untuk bisa ngecek kalau teman-teman nggak oke, kalau teman-teman apa bisa di-ban, bisa di-blok atau bisa dilaporin, itu bisa. Tapi kalau dari aturan, memang baru Undang-Undang ITE yang bisa menjerat hal itu semua. Kalau ya, dan itu pun berdasarkan laporan, dan itu pun berdasarkan temuan. Kominfo itu teman-teman sekarang punya tim sisir media sosial. Jadi kalau misalnya dia mesinnya itu sudah mengindikasi ada ujaran-ujaran kebencian, itu sudah beberapa kali muncul, biasanya bisa langsung di-blok atau di-ban. Nah itu kemajuan sih. Cuman hoax, berita-berita bohong ataupun media-media sosial yang tadi Riga sudah sampaikan itu murah dan itu gampang bikinnya. Itu justru lebih banyak daripada mesin, lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan mesin dan lebih banyak dibandingkan dengan tim yang dibentuk ataupun yang memang in charge untuk bisa mengevaluasi apa yang tadi menjadi kekhawatiran dari Dandi. Nah, mudah-mudahan saja dengan banyaknya media sosial yang berkembang dan kesadaran teman-teman, kegelisahan teman-teman bahwa media sosial ini udah mulai mengkhawatirkan loh. Ngeri gak sih teman-teman baca artis dimutilasi, dijadiin sop, itu berita yang sekarang berkembang. Bener nggak? Ataupun karena kekerasan itu begitu gampang kita lihat di media sosial. Fenomena yang kemarin kalau teman-teman sempat lihat video pemukulannya anak pegawai pajak, itu saya miris banget lihatnya. Artinya apa? Dengan kegelisahan ini, masukan dari teman-teman, kepekaan dari teman-teman, tentu saja itu bisa menjadi hal baik yang tentunya mendukung agar perkembangan hukum, terutama di entertainment law ini, bisa lebih baik lagi. Karena kalau bukan teman-teman, siapa lagi yang akan memberikan masukan, siapa lagi yang akan lebih peduli demi informasi terbaik bagi bangsa dan negara, bagi kemajuan masyarakat Indonesia. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Menurut gua topik kali ini sangat penting karena sebagai gua Gen Z, dari era informasi yang cepat kayak sekarang, gua harus tahu, dan gua sebagai anak hukum juga harus tahu tentang hukum-hukum dalam entertainment. Menurut gua topik kali ini sangat berpengaruh lah buat kita. Tonton episode kali ini dan jangan lupa tonton episode yang lain-lainnya. Terima kasih. Saya akhiri dulu Good Talks X Business Law pada episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dan smart viewers paling tidak bisa sedikit memahami betapa luasnya ketentuan dan aturan termasuk juga fenomena yang terjadi di dunia entertainment, penyiaran, dan juga jurnalis serta pers. Mudah-mudahan saja ini bisa bermanfaat dan saksikan terus Good Talks X Business Law di episode-episode selanjutnya. Saya Dr. Brigita Manohara pamit. Sampai jumpa. Tepuk tangan lagi buat teman-teman semuanya. Hai Smart Viewers, saya punya satu pertanyaan untuk satu orang Smart Viewers yang beruntung untuk bisa mendapatkan hadiah berikut ini. Dan pertanyaannya adalah,
Ya, untuk satu orang yang beruntung dan menjawab dengan benar akan diumumkan di episode selanjutnya, tentunya di Good Talks X Business Law Binus selanjutnya.